Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen Risiko Bisnis Ujian Tengah Semester UTS dibuat oleh Rintis Dwi Puramaningsi 112120630. Hal-hal yang akan diulas, pertama ada risiko positif dan negatif, manajemen risiko, kerangka kerja manajemen berdasarkan COSO 2017, kerangka kerja manajemen berdasarkan ISO 2018, prinsip-prinsip manajemen risiko, proses manajemen risiko, risk appetite, risk tolerance, gaya risk indikator, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, mitigasi risiko, enhance risiko, dan residual risiko. Risiko sendiri adalah berbagai kemungkinan yang terjadi pada periode tertentu. Risiko sering dikaitkan dengan kerugian. Jadi risiko adalah kepastian yang mungkin melahirkan kerugian atau peluang terjadi sesuatu yang bad outcome. Kedua ada risiko negatif dan risiko positif. Risiko positif adalah risiko yang mungkin terjadi dan merupakan peluang untuk memberikan manfaat terhadap bisnis. Sedangkan risiko negatif merupakan peluang suatu kejadian dapat berpotensi menurunkan keberhasilan dari pencapaian tujuan organisasi. Sementara, risiko positif merupakan konsep baru. Peluang kejadian akan memberikan peluang untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Nah, kemudian ada namanya manajemen risiko. Manajemen risiko adalah bidang ilmu yang secara khusus membahas bagaimana organisasi menerapkan langkah-langkah dalam memecahkan semua masalah, menggunakan pendekatan manajemen yang sistematis dan komprehensif. Nah, selanjutnya ada kerangka kerja berdasarkan COSO 2017. Yang pertama ada governance and culture, yaitu tata kelola budaya organisasi yang pantas yang dapat menopang implementasi strategi organisasi dan upaya pencapaian kinerjanya. Kedua, ada strategi and objective setting, perumusan dan penetapan strategi dan tujuan organisasi yang harus menganalisasikan ERM dengan strategi dan tujuan bisnis organisasi dalam proses perencanaan strategik. Terkait dengan strategi dan kinerja ini harus bersifat menyeluruh atau organization with. Nah, yang keempat ada review and revision, penelahan dan revisi terhadap ERM untuk meyakinkan apakah ERM tersebut telah teraliansi dan mampu memberikan nilai dalam siklus perencanaan sampai dengan pencapaian strategi dan tujuan organisasi. Kelima itu ada informasi, komunikasi, dan reporting. Informasi dan komunikasi serta pelaporan yang efektif ke semua lapisan dan jajaran organisasi sesuai dengan tingkat informasi yang dibutuhkan masing-masing secara cepat, lengkap, dan tepat. Nah, di sini ada kerangka kerja manajemen berdasarkan ISO 2017 dan 2018. Ya, yang kedua kita bahas yang 2018. Nah, pertama ada kepemimpinan dan komitmen, yaitu kepemimpinan dalam kerangka kerja manajemen risiko merupakan tugas dari seorang pemimpin atau manajemen puncak. Mereka mempunyai tanggung jawab dan harus berkomitmen dalam menerapkan manajemen risiko. Nah, yang kedua ada integrasi. Integrasi adalah kerangka kerja manajemen risiko menjadi landasan nyata bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko harus dalam kesatuan yang utuh. Nah, oleh karena itu, penerapannya tidak bisa dipisahkan dari tata kelola, tujuan, kepemimpinan dan komitmen, sasaran, strategi, serta operasional organisasi. Nah, yang ketiga ada design. Elemen berikut adalah desain yang merupakan proses perencanaan. Dalam kerangka kerja manajemen risiko, perencanaan tersebut merupakan berbagai aspek, termasuk diantaranya adalah pemahaman organisasi serta konteksnya, penekanan komitmen manajemen risiko dari para pemimpin berbagai peran, penanggung jawab kewenangan, serta akuntabilitas alokasi sumber daya, komunikasi, dan konsultasi. Terus ada prinsip-prinsip manajemen risiko. Nah, pertama ada risk management, create and protect value, yaitu risiko yang dikelola dapat bersifat negatif maupun positif, sehingga risiko tidak hanya melindungi value, tetapi juga menambah value organisasi. Manajemen risiko berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan perbaikan kinerja. Nah, kedua ada risk management is an integral part of all organizational proses, yaitu manajemen risiko adalah pembagian dari tanggung jawab manajemen dan merupakan bagian integral dari semua proses organisasi, termasuk perencanaan strategi dan semua proses manajemen proyek dan manajemen perubahan. Nah, ketiga ada manajemen risk is part of decision making, yaitu manajemen risiko membantu pengambilan keputusan, membuat pilihan informasi,
memprioritaskan tindakan dan membedakan antara alternatif tindakan. Nah, terus ada prinsip-prinsip manajemennya masih lanjut, yaitu risk management explicit address uncertainty, yaitu manajemen risiko secara eksplisit memperhitungkan ketidakpastian, sifat ketidakpastian tersebut, dan bagaimana ketidakpastian dapat diatasi. Selanjutnya ada namanya risk management is systematic, structured, and timed, yaitu manajemen risiko adalah sebuah pendekatan sistematis, tepat waktu, dan struktur untuk mendapatkan hasil yang efisiensi, konsisten, sebanding, dan dapat diandalkan. Risk management is based of the best available information, yaitu input ke dalam proses pengelolaan risiko didasarkan pada sumber informasi seperti data historis, pengalaman, umpan balik pemangku kepentingan, stakeholder, observasi, perkiraan, dan penilaian ahli. Risk management is tolerant, yaitu manajemen risiko sejalan dengan konteks eksternal dan internal organisasi serta profil risiko. Prinsip-prinsip manajemen risiko masih lanjut, yaitu ada risk management takes human and cultural factor into account. Manajemen risiko mengakui kemampuan, persepsi, dan maksud dari pihak eksternal dan internal yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian tujuan risiko. Nah, terus ada risk management is transparent and inclusive. Keterlibatan stakeholder dan pengambilan keputusan di semua level dalam organisasi, memastikan bahwa risiko tetap relevan dan up to date. Terus ada risiko manajemen is dynamic, iteratif, dan responsive to change, yaitu manajemen risiko secara terus-menerus mengalami perubahan. Saat peristiwa eksternal dan internal terjadi, konteks dan pengetahuan mengalami perubahan. Monitoring dan review risiko berlangsung, risiko yang baru kemudian muncul, beberapa mengalami perubahan dan yang lainnya menghilang. Dan ada namanya risiko manajemen fasilitas continual improvement of the organization. Organisasi harus mengembangkan dan menerapkan strategi untuk meningkatkan kematangan manajemen risiko bersama dengan semua aspek lain dari organisasi. Proses manajemen risiko. Nah, proses manajemen risiko merupakan bagian yang penting dari manajemen risiko karena merupakan penerapan atas prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko yang telah dibangun. Adapun proses manajemen risiko yaitu risk appetite. Risk appetite atau selera risiko adalah tingkat risiko yang siap diterima perusahaan saat mereka sedang mengejar target. Dalam dunia manajemen risiko ini perlu diciptakan sebelum perusahaan menentukan rencana mereka untuk mengurangi jumlah risiko. Faktor yang mempengaruhi risk appetite ada 4, yaitu sumber daya finansial, strategi bisnis perusahaan, kapabilitas perusahaan, dokumen, legal, dan hukum. Manfaat risk appetite yaitu membantu perusahaan dalam mengelola dan memahami eksposur risiko yang lebih baik. Tim manajemen dapat membuat keputusan berbasis risiko yang lebih jelas, membantu manajemen dan mengalokasikan sumber daya yang memahami trend of risiko, meningkatkan reguler dan lembaga pengkreditan. Nah, proses manajemen lagi itu ada beberapa macam, yaitu ada risk tolerance juga. Risk tolerance adalah sejumlah dampak negatif yang berani diambil oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Kedua namanya key risk indicator, itu yang ketiga ya. Tadi yang kedua toleransi, ini yang ketiga key risk indicator. Key risk indicator atau KRIS adalah sekumpulan indikator yang menunjukkan perubahan-perubahan pada tingkat risiko. Dengan begitu, key risk indicator berfungsi sebagai tanda peringatan dini bagi organisasi-organisasi dengan kemungkinan melakukan pelaporan, pencegahan, maupun mitigasi risiko sedini mungkin. Nah, terus ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Evaluasi risiko. Evaluasi risiko yang dimaksud untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Evaluasi risiko merupakan proses pembandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Pengendalian risiko. Pengendalian risiko atau risk control adalah suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian.
pengendalian risiko tersebut dijadikan dengan metode menghindari risiko, mengendalikan risiko, pemisahan kombinasi atau pooling, pemindahan risiko, mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah usaha dan tingkatan yang diambil oleh seorang untuk memperkecil dampak dari risiko yang mungkin muncul selama atau hal yang tidak terduga di masa mendatang. Nah, terus ada namanya inherent resiko. Inherent resiko adalah tingkat resiko tanpa adanya tindakan dan kontrol. Nah, yang terakhir adalah residual resiko. Residual resiko merupakan resiko yang masih tersisa meskipun manajemen telah mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir dampak dan kemungkinan terjadinya peristiwa yang merugikan, termasuk langkah pengendalian internal dalam menanggapi suatu resiko. Dan yang terakhir saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.